Yang pertama makna yang sama, sedangkan yang terakhir berbeda. Dalil mereka dalam hal ini adalah bahwa dalam seluruh pemakaian bahasa Arab, kata ini tidak hadir kecuali dengan makna tersebut. Jika dia mutaaddi atau transitif dengan kata bantu ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki", apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu. Surah Al-Mu'minun 28. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu 'ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi", dan menjadikan untuk kalian kapal dan binatang ternak yang kalian tunggangi supaya kalian duduk di atas punggungnya. Kemudian kalian ingat nikmat Tuhan kalian apabila kalian telah duduk di atasnya. Surah Az-Zukhruf ayat 12 sampai 13. Para penganut ta'til mentafsirkan al-istiwa, yaitu bersemayam, dengan al-istila. Ya, kata mereka, summa stawa 'alal arasy, lalu dia bersemayam di atas arasy, adalah istaula 'alaihi, menguasai. Mereka berdalil membela penyelewengan mereka ini dengan dalil aktif dan dalil pasif. Mereka berkata tentang dalil yang pertama, kami berdalil dengan ucapan seorang penyair, qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin aw damin mihrab. Bishr menguasai Irak tanpa pedang dan pertumpahan darah. Ya, saya tidak lanjutkan Bishr ini Bishr siapa, tetapi menjadi PR, ya, PR bagi yang menggunakan hal ini, ya, bagi yang menggunakan. Ini bisnya Bishr siapa ini? Banyak nama Bishr. Nah itu. Kemudian yang kedua, mereka berkata kalau kita menetapkan bahwa Allah bersemayam istiwa di atas arsy, sebagaimana makna menurut kalian yaitu ketinggian dan bersemayam, maka itu berarti Allah membutuhkan arsy. Ini jelas mustahil. Dan kemustahilan, konsekuensi dari suatu pandangan menunjukkan kemustahilan pandangan tersebut. Juga hal itu berarti Allah adalah jasad karena bersemayamnya suatu di atas sesuatu. Dalam arti bahwa ia berada di atasnya, berarti ia adalah jasad. Juga hal itu berarti Allah menjadikan terbatas. Karena yang bersemayam di atas Afwan sesuatu Ustadz Mataram, adalah dibatasi. jangan panjang-panjang Ustadz Mataram. Udah ini ya udah cukup. Ya, Saya jadi jadi gini, ya maaf. izin saya berkata Bentar. sebentar ya. Sebentar. Enggak, Ya. bentar. Tadi saya udah izin, saya agak panjang, iya katanya tadi. Harus. Iya, ini sudah cukup panjang ini. Kalau Amanah. khutbah Jumat panjang itu makro hukumnya. Dan ini bukan Iya. Ya, monggo bukan sebentar khutbah Ustaz Jumat. Mataram, Ustaz Jadi Surya. gini. Ya, monggo. Nah ini kan nggak adil jadinya. Jadi tadi, kan tadi Enggak. semua ngomong kan, terus saya diam kan. Nah, terus saya bilang tadi, maksudnya- ini terakhir agak panjang saya bilang. Ya. Maksudnya gini Ustaz Taraman. Gini maksud Ustaz Taraman, beliau kan Ustaz Surya dari tadi diam beliau. Maksudnya biarlah sedikit lah, yang penting sabar dulu, nanti bisa dilanjutkan lagi. Monggo sang Ustaz Surya, monggo. Ya. Kasih kesempatan Assalamualaikum sedikit, warahmatullahi sedikit. wabarakatuh. Monggo. Jadi begini ya. Waalaikumsalam. Ini adalah satu jenayah ilmu atau penipuan di dalam sanad. Tidak ada satupun ulama salaf yang memaknai istawa dengan bersemayam. Kalau hostnya tadi mengajak untuk mencari makna istawa, maka kita cari mujarotnya. Sulasi mujarotnya istawa itu dari syawa, dan syawa itu maknanya menggoreng. Atau boleh dicari di jurmiyah, istawal ma'u wal hasabah, itu tidak dimaknai bersemayam. Jadi kalau Sultan Mataram mengatakan bahwa akidah salah memaknai istawa dengan bersemayam, ini satu penipuan dalam kalau Sultan Mataram memaknai istawa dengan bersemayam, ini satu jenayah fitnahan kepada ulama salaf. Karena apa? Ulama salaf adalah tahwid, di mana tahwid itu amiru kamaja'a. Ya, tidak pernah memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Karena apa? Karena ketika dimaknai bersemayam itu akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain seperti yang disebutkan
oleh Al Mukarram Ustadz Romli tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada lagi di Mujadalah ya, mayakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Ada lagi walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sedangkan ciri-ciri Al-Qur'an itu tidak pernah bertanakut, tidak pernah tanakut. Seandainya Quran ada tanakut, maka Quran itu bukan lagi kitab suci. Dan seandainya istawa dimaknai dengan bersemayam, itu akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Maka saya katakan bahwa ini penipuan dari Sultan Mataram. Karena apa? Karena tidak pernah ada orang yang berani memaknai istawa dengan bersemayam, kecuali di terjemahan ya. Itu bukan akidah, itu bukan disimpulkan dalam akidah. Tapi seandainya disematkan dalam akidah, maka bukan lagi bersemayam. Begitu dari Itu saya. yang saya mau tanyakan juga itu. Baik, Ya, baik. siap. Sekarang saya jawab. Baik, giliran saya mungkin bisa ya, karena dari Bentar, tadi saya Monggo, ya gantian. Ya, bentar Saya Ustaz. tadi dipotong. Boleh, monggo. ya afwan Maaf. semua. Ya saya Ya, monggo. Ya. Tadi saya mendengar perkataan bahwasannya makna istiwa adalah istaula atau menguasai. Nah, pertanyaan saya begini. Jika demikian, berarti Allah baru menguasai arsy setelah selesai menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelumnya itu Allah belum menguasainya. Karena apa? Betul. Allah Ta'ala berfirman, Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Nah, coba tafadhal dijawab Gus Romli, Kiai Romli atau siapapun itu. Fadal. Sebentar, saya tadi kalau gitu saya pamit ini. Ya, kalau sudah dibaca kalau tadi. saya terakhir terus enggak dikasih ini. Ya. Jadi ya saya pamit kalau gitu. Portal Bang Surya. Ya. Sebentar. Gak apa-apa Nah, Bang jadi- Gus Surya gak apa, jawab aja Gus Surya. Ya. Mana Sebentar, tadi yang tanya? Fadal. Jadi Gus Surya tadi sudah dia ngomong. Jadi sebentar Gus Surya. Katanya tadi kasih ngomong sebentar. Ya. Baik. Baik. Ya, itu tafwid. Monggo. Baik, saya Jadi lanjut, takwil ini, Afan. Jadi takwil ini hanya pada saat dibutuhkan saja begitu ya. Bukan mutlak ya, seperti itu. Taib. Fadal Ustadz Mataram tanggapi. Monggo, Ustaz Mataram Jadi, lanjut. karena Sang Surya mengatakan penipuan, ini gagal paham. Ya, gagal paham. Jadi Mohon tadi saya bilang sertakan referensinya itu Bang ya. ya. Ini. Nanti saya sertakan referensinya, ada komennya, gitu kan? Dari kitab ulama ya Bang. Saya sudah Udah sering. kaji itu kitab salaf itu udah udah belasan, tapi saya belum menemukan Iya. itu yang bermakna istawa dengan makna hakikat. Tolong Iya. datangkan satu saja. Baik. Nah, jadi tadi Lanjutkan. ya, saya mengatakan apabila engkau bertanya, apa makna istiwa menurut mereka, terdapat 4 makna yang hadir dari salaf tentang makna istawa. Nah, terus Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia istawa bersemayam. Bukan istawa ala ya, istawa bersemayam. Ya, yaitu
Yang pertama ya, maknanya itu ala pertama nih. Ala artinya berada di atas. Kemudian yang kedua irtafa'a, di ketinggian. Kemudian sa'ida, naik. Kemudian yang keempat istaqarra. Cukup itu untuk diberitahukan. Kemudian tentang tadi wahwa ma'akum. Kalau gitu bertentangan dengan ini gitu kan. Baik, jadi ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat ma'iyah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kawan-kawan Aswaja juga gagal paham ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu." Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempat, dan tidak ada yang 5 orang, melainkan dialah yang keenam. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka di mana mereka berada. Mujadilah, yaitu surat yang ke-58 ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala tetap bersama mereka di mana saja mereka berada, yaitu Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi ma'iyah itu ada 2, ya, ada 2 macam. Pertama adalah ma'iyah khusus, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian makhluknya yang kita tidak tahu tentang kaifiatnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, seperti seluruh sifat-sifatnya. Ma'iyah ini mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi hambanya yang dicintai, menolongnya, memberikan taufik, menjaga dari kebinasaan, dan lain sebagainya. Diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Ahlul haq wa ghairuhum ma'adal mujassimata wal musyabbihata ala ta'wili dhalik liwujubi tanzihihi ta'ala amma dalla alaihi bihasabin zahirihi. Jadi, ini saya membuka sekenanya kok tadi tentang isbat ya. Kok malah Ya, pas saya buka itu dalam Tuhfatul Muridnya ya. Ya, Jadi, kalau terdapat dalam ayat Quran dan hadis-hadis Nabi itu sesuatu yang seolah-olah seakan-akan engak rakerah begitu bahasa Madura. Menyatakan bahwa Allah ada di suatu tempat, atau Allah bertubuh, atau Allah berupa, atau Allah beranggota badan, telah sepakat ahlul haq, maksudnya kaum ahlu sunnah wal jamaah. Ini kayak di partai itu ahlul halli wal haqqi dan lain-lainnya untuk mentakwilkan yang demikian, karena Allah maha suci dan maha bersih dari akan bersifat dengan sifat yang disebutkan dalam arti yang zahir dari ayat-ayat dan hadis-hadis itu. Misalnya tentang yadullahi, tentang dan lain-lainnya. Silakan dibaca di dalam Tuhfatul Murid halaman 45. Kok saya bukanya tepat, Gus ya? Saya sudah Monggo ini Ustadz jangan lupa monggo yang tadi sampai belum jadi sampai ini udah second, ketemu. monggo lanjut. Bisa dicek itu kalau saya lihat di situs Ilmu Islam ya, karena saya nggak punya kitab hadis. ilmuislam.id. Nah, itu ada itu kumpulan-kumpulan hadis Muslim nomor 4661. Hadis daripada Abi Hurairah. Qala Rasulullah SAW, disebutkan di situ, innallaha azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah, ya ibna Adam, maridtu falam ta'dini, wahai anak Adam, aku sakit. Allah berkata pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit. Falam ta'dini, kenapa engkau tidak menjengukku? Jadi di situ saya ingin tanyakan kepada orang-orang yang mengisbat makna hakikat, boleh nggak? Ini sampai ketanya Tapi siapa? sakit Allah itu Ustadz beda jangan dengan lupa makhluk, boleh nggak? ke Mas Hendri atau ke Bang Ustadz Hidayah. Ini kan Sama Salafi, beliau. siapa yang ada Salafi di sini, Bang? Iya, tinggal dua, Hidayah ini Hidayah dan Saya Mas Hendri. berpatokan berpedoman Hidayah mahasalaf. sunnah. Gitu aja. Apa? Kalau nanya Tinggal saya Mas Hendri. Tinggal kalau Mas nanya Hendri, Mas salaf, Hendri monggo saya jawab. salaf. Berpahaman salaf, ya betul saya.
Assalamualaikum. Oh, berarti Abang Hidayah Sunnah ini tafwid ya? Maksudnya? Bang Hidayah Sunnah ini metode dalam mengimani ayat-ayat mutasyabihat itu tafwid atau itsbat? Oh, tidak tahu saya. Boh, Oh ya udah. tidak tahu. Oh ya udah. Oke, Abang, Abang Hendra saya bisa menyimpulkan dari pembahasan tadi. Ini Salafi. Saya menyimpulkan daripada pembahasan ini tadi. Salafi. Saya tidak mentakwil Allah itu di mana, saya cuma mengimani Allah itu di ars. Titik. Itu aja. Saya mengimani itu aja. Oke, saya tanya kepada Abang. Itu ayatnya kan huwaladzi khalaqas samawati wal Ini ardh. Abah ya? Betul. Abah Enggak, Kenjeran ini. Abah Bukan. Wakananda ini. Abah Ah, Kenjeran. iya. Bang, jadi Ini, kan Abang. ulama Nah, salaf tunggu, itu tunggu. tidak Sebentar, menetapkan Abang. demikian. Itu Iya. kan kalimatnya menggunakan huwa. Huwa itu domir kepada laki-laki. Kalau tidak boleh ditakwilkan, berarti Allah itu laki-laki. Coba jawab ini. Huwaladzi khalaq, iya. Huwaladzi Siapa ini? khalaqas samawati. Saya Bang, tanya. Apa saya dulu apa yang lain? Ya, Abang enggak, Wakanda. yang salafi. Kalau misalnya Ini harus salafi, tenang ini, saya tanya jangan salafi. di framing kita ngeroyok orang. Bukan, Saya bukan. tidak mau Saya- berdebat masalah bukan, ini. saya- Saya diam dulu aja lah. Saya mengimani. Saya bukan ngeroyok. Kalau salafi itu kan diterjemahkan sesuai dengan makna aslinya, tidak boleh Iya. ditakwilkan. Iya. Ini ayatnya tentang istawa itu kan dengan menggunakan huwa. Huwaladzi Ya. khalaqas samawati wal ardh. Wal Arab, ya Huwa- betul. Huwa itu kan domirnya untuk laki-laki. Kalau tidak bisa ditakwil, berarti Allah itu laki-laki. Betul begitu nggak? Iya, kalau nggak mau ditakwil, Ya, betul. enggak, serius, harus serius. Kalau Anda tidak bisa ditakwil, bahwa Allah itu laki-laki, karena di sini adalah Huwa. kalimatnya huwa. Ya Nah, betul. masalah laki-lakinya, saya ikutin laki-lakinya ya laki-laki menurut Allah, tidak menurut manusia atau makhluknya kan gitu. Berarti boleh nggak sebutnya gini, Allah itu laki-laki, tapi laki-lakinya Allah itu beda dengan laki-laki makhluk gitu. Nah, kayak gitu. Dibalikkan ke situ. Allah ada itu begini? istiwanya berbeda dengan makhluk. Berarti itu udah akal-akalan ngomongnya. Bukan Bukan akal-akalan, akal-akalan. Bang. Huwa itu apa? Beda dengan Anda tahu makhluk. huwa nggak? Huwa itu tahu nggak? Kalau perempuan Wah, itu itu dia. untuk laki-laki. Iya, makanya berarti kalau misalnya ini ayat Al-Qur'an mengatakan huwaladzi. Kalau Anda perempuan tidak yakin, saya dengerin. Kalau Anda tidak yakin, setelah itu diikuti alladzi. Alladzi laki-laki lagi. Kalau perempuan alati. Kholako Ya, laki-laki lagi. Betul. Kalau perempuan kholakot. Artinya di sini kalau Anda mengatakan bahwa saya memaknai Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dikatakan bahasa Arabnya, maknanya seperti itu. Allah itu laki-laki. Kenapa? Huwa laki-laki, alladzi laki-laki, kholako laki-laki, dan seterusnya. Artinya ini nomor satu kelemahan daripada salafi. Yang kedua, sekarang ini kita berada jam setengah 12. Salafi itu Allah tempatnya di mana ada dua. Satu, pertama Allah itu di aras seperti yang kita bahas habis-habisan tadi. Yang kedua, Allah itu sepertiga malam turun ke langit dunia. Betul? Betul. Oke. Betul. Sekarang saya ini lagi ada di Jakarta. Kalau ditanya Allah di mana? Aras. Dengan makna tiga tadi, sama Yai Mataram tadi. Tetapi kalau kita tanya kepada saudara kita yang di Irian Jaya atau misalnya di Papua Nugini jam 3, di mana Allah? Karena sudah sepertiga malam, itu dijawab Allah sekarang di langit dunia. Betul nggak? Sekarang pertanyaan yang sama dengan orang yang berbeda tempat akan ada dua jawaban. Pertama, Allah itu adalah di aras. Yang kedua, Allah di langit dunia. Untuk mereka yang masih seperti jam 3 malam pagi. Oke? Ini paham. Ya paham sudah saya, ya. sudah paham ya? Ya, Oke. monggo yang dijawab yang Salafi Wahabi, monggo. Nah, sebelum yang kedua, Allah kalau turun sepertiga malam, itu artinya Anda mengecilkan Allah. Allah itu akbar. Artinya misalnya Betul. begini. Allah itu Allah akbar. Ya, saya memasukkan gelas ke dalam air. Kalau misalnya air itu maha besar, gelasnya itu tumpah, nggak akan bisa muat. Bagaimana Anda memaknai Allah jadi kecil turun ke langit dunia? Allah itu lebih kecil dari alam semesta. Oke, tolong dijawab. Ini saya diskusi ya, bukan membeli apa-apa untuk Santai Bang kejelasan. Sadari. Jadi bukan debat. Ngobrol-ngobrol Bukan. santai. Saya tidak mau masalah ini dibesar-besarkan. Saya nggak berani. Saya takut, Pak.
Cuma saya mengimanin aja, Pak. Oh, Itu kalau aja. boleh kasih saran Bang ya, Bang Hidayah Masalah Sunnah. masalah iman semuanya iman. Semuanya Saya iman. mengimanin aja. Bang Hidayah Sunnah. Iya, Kalau Bang. memang Anda mau mencukupi hal demikian, masa saya kasih saran yang paling aman. Jadi Anda Iya, nggak disalahin nanti. Anda salah, cukup imani ayatnya saja. Oh, ini Iya, ayat saya iman Quran. ayatnya aja, betul. Berarti tidak menggunakan. Jadi oke, saya tanyakan begini. Istiwa itu maknanya gimana? Apakah bersemayam? Istiwa itu di ars, jadi bersemayam di atas di Nah langit. ini ya Bang, ini ini Abang memberikan makna, dan ulama salaf itu nggak pernah memberikan makna. Berarti Abang nggak sesuai dengan ulama salaf, itu yang jadi masalahnya. Izin Ustaz. Monggo. Lanjut. Ibnu Hasan. Jadi kan Ini siapa ini? di dalam kita memahami ayat mutasyabihat itu ada dua. Kalau tidak tafwid ya takwil kan seperti itu. Ya. Kalau misalkan mengambil tafwid, misalkan apa itu tafwid? Di dalam kitab Al-Ulu saja di situ disebutkan tafwid itu sebenarnya sudah cukup tadi disampaikan oleh Ustadz, jangan lupa tadi. Iya betul. Nah, jadi cuman saya nambah dalam kitab Al-Ulu di situ bahasanya alla nutarjimah, tidak boleh mentarjim. Benar-benar. Artinya bagaimana maksudnya tidak boleh mentarjim? Ya biarkan Allah itu memang berfirman menggunakan apa itu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau dari Imam Ahmad bin Hambal wala maknan, artinya tidak diberi makna. Itu kalau mau berhati-hati, itu ranah tafwid. Khawatir mengatakan tafwid tapi tidak sesuai dengan definisi tafwid. Itu yang Nah, itu yang saya takuti. Ya makanya Ini kalau Nora dari misalkan Madura juga ini. ya, Ibnu kalau Hasan. misalkan apa itu kalau Madura misalkan ini. jenengan menyampaikan Beliau semuanya kiai. Oh, Saya Kiai tahu. Madura ya. dan Lanjut, bukan Kiai. jadi seperti ini, kalau jenengan memang mau berhati-hati setidaknya tidak memberi makna baik bersemayam ataupun di atas aras seperti itu. Saya tadi menyimak dari awal yang disampaikan oleh Ustadz Sultan Mataram, namun naik mungkin tidak diketahui mungkin. Jadi yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa oleh ulama salaf di situ cuma diartikan ala, tidak dengan istaulah. Mungkin itu mungkin bahasa dari saya sampaikan bahasa kontemporernya itu, kenapa hanya menemukan itu, mungkin karena kurang ajar seperti itu kalau bahasa kontemporernya. Jadi hanya dari Madura yang mengetahui bahasa kontemporer ini. Kalau kita mau belajar di dalam kitab apa itu Jami'ul Bayan, Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, beliau menyampaikan bahwasanya annal istiwa'a fi kalamil arabi munsarifun ala wujuhin minha al-ikhtiyar wal istila. Kemudian di sini summa awalah, kemudian Imam At-Tabari memberikan makna takwil Allah. Tapi jangan diartikan Allah di atas aras. Tengok dulu, kalau baca kitab jangan cuma baca dalam tafsir Tabari. Imam At-Tabari juga mempunyai tafsir Jami'ul Bayan. Di situ dijelaskan maksud dari apa itu Imam At-Tabari. Apa maksud dari Allah yang dimaksud oleh Imam At-Tabari? Di sini disebutkan thumma awwala qaulallahi ta'ala thumma stawa ila sama faqala ala 'alaiha ulu wa mulkin wa sultanin. Jadi yang dimaksud oleh Imam At-Tabari di situ adalah Allahnya itu bukan Allahnya yang ada di atas, tapi ulu mulkin wa sultanin, yaitu kerajaan Allah. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita belajar dari sini maka akan mengetahui. Terus Al-Hafidh Abul Qasim Sulaiman Ibn Ahmad bin Ayyub At-Tabrani juga mengatakan dalam tafsir kabirnya wal istiwa'u ail istila. Pokoknya di sini banyak yang menafsirkan dengan al-istila. Terus jangan salah faham dengan apa yang diartikan ataupun yang dimaksud dengan Imam Malik yang mengatakan di situ maklum wal kaifu wal su'alu bid'atun. Harus tahu apa itu yang dimaksud beliau.
Nah, ketika kita mau mengkaji kitab, tidak hanya mengkaji sedikit-sedikit lalu berani mengatakan statement seperti ini, maka ini kacau. Nah, sehingga disampaikan oleh beliau di dalam kitabnya, di sini disebutkan di dalam kitab Al-Dzakirah fil Furu' al-Malikiyah, qala al-Qarafi, wa makna qauli Malikin al-istiwa ghairu majhulin anna uqulana dallana 'alal istiwa illa billahi wa jalal wa 'azama wa huwa al-istila dunal julus wa nahwihi mimma la yakunu illa fil ajsam. Jadi maksud dari perkataan istiwa ghairu majhul atau maklum itu anna uqulana dallana 'alal istiwa allaik billah wa jalalihi wa 'azamatihi wa huwa al-istila. Nah, jadi yang dimaksud Imam Malik itu adalah pikiran kita untuk menuntun kita untuk memaknai istiwa yang layak bagi Allah yang mulia dan yang layak keagungannya itu hanya dengan istilah. Berarti kata istilah di sini memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Terus yang dikatakan bid'ah apa itu wa qauluhu was-su'alu anhu bid'atun apa? Maknahu lam tajri al-'adah fi siyaratil apa itu fi siratis salafi bis-su'ali an hadhil umuril al-muthirah lil ahwa al-fasidah fahuwa bid'atun. Jadi maksud bid'ah di sini adalah tidak membagaimanakan sebagaimana membagaimanakannya terdahulu dengan tempat ataupun dengan benda. Ini yang dimaksud dengan bid'ah. Seperti itu. Sehingga terus yang kedua mengenai masalah apa itu Allahu jismun kal ajsam, ini juga ditanggapi oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ketika mengatakan Allah duduk, Allah di atas, Allah duduk, tapi tidak sama dengan duduknya makhluk, ini juga tidak termasuk pada isbat. Karena isbat itu la yakfi ma'ana fi tasbih. Tidak cukup, kata Imam Ibnu Taimiyah. Karena kenapa? Contoh misalkan Allah duduk atau Allah mempunyai tangan, tapi tidak sama dengan tangannya makhluk. Nah, misalkan seperti itu, maka kata Imam Ibnu Taimiyah tetap tidak boleh karena memberikan ruang Allah itu mempunyai anggota. Seperti itu. Terus bagaimana kalau misalkan Allah mendengar tapi tidak sama dengan mendengar? Harus tahu mana itu sifat nafsiyah, mana yang yang maknawiyah. Ini harus dipetakan. Seperti itu. Syukran. Tapi Ustaz ya, boleh saya ngomong sedikit Ustaz? Maaf ya. Jadi tak boleh mentakwilkan atau hadis sifat kabariyah secara mutlak gitu Ustaz. Karena apa itu majasnya tidak berlaku dalam hal Al-Qur'an gitu Ustaz, khususnya sifat kabariyah. Jadi seperti ini. Ayat mutasabihat di situ kalau jumhur salaf itu semuanya jumhur mayoritas itu tafwid, tapi tafwid bukan memberi makna seperti itu. Tapi ulama kholaf di sini agar berhati-hati karena pikirannya sudah kemana-mana, lah sehingga oleh ulama di situ ditakwil terhadap makna yang laik seperti itu. Oh, berarti ini ya tidak menganggap sifat kabariyah kabariyah wajah kan ya isbu' saqaq dan istiwa gitu nuzul harwalah itu betul dan lain-lainnya gitu Ustaz. Gimana itu? Sebagai artinya tidak memberikan tidak memberikan sebuah pemaknaan Allah itu beranggota. Iya. Tetapi kadang-kadang muhkamat gitu Ustaz. Kadang-kadang teman-teman kita ini bingung juga kita sih untuk memahami gitu. Jadi apa namanya itu? Kadang-kadang masalah apa itu tajzim seperti kalimat jariha ab'ad, jisim, jihah, istilah intiqal dan lainnya kita repot juga memahami teman-teman salafi wahabi ini. Artinya kan seperti ini Ustaz. Artinya kalau kita mau mengarah ada misalkan hadis yang mengatakan ainallah seperti itu, ada yang hadis seperti itu kan, ada mengatakan di langit. Ada ini berdalil dengan ini. Lantas kalau kita berdalil dengan hal ini, masih ada hadis yang lebih kuat yang mana baginda Nabi melarang untuk sholat
untuk meludah ke depan, karena Allah itu berada di depan orang yang sholat, di antara orang yang sholat dan kiblat. Oh iya, Berarti betul. Allah itu ada di depan orang yang sholat, kata baginda ini. Lebih kuat ini hadisnya bahkan. Jadi kerepatan. Lalu yang benar ada di mana kan, seperti itu. Iya, betul. Sehingga yang lebih tepatnya itu kalau tafwid ya harus sesuai dengan definisi tafwid, seperti itu. Syukran. Ya betul. Ya, syukran ilmunya. Monggo lanjut, Ustaz. lanjut. Kalau Hai, misalnya apa kita namanya? terjemahkan wasjud waqtarib Ustaz dan bersujudlah Ibni mendekatkan Hussein- kepada Allah. Husni. Kalau misalnya itu diterjemahkan itu wasjud waqtarib, padahal Allah itu adalah di atas aras, bersujud itu malah menjauhkan ke Allah karena merendahkan diri, jaraknya jadi berkurang. Seharusnya bagaimana? Tidak bersujud, kita naik gunung itu mendekatkan kepada Allah, betul nggak? Itu kalau pakai Allah itu akal. ada di aras. Itu kalau Bagaimana pakai kita akal. mendekatkan? Jangan merunduk itu makin jauh dari Allah. Jangan Itu kalau pakai bersujud, akal. lebih jauh lagi. Itu kalau pakai akal. Sekarang saya tanya. Lo bukan pakai akal, kita itu Allah memberikan. Pakai akal. Jadi Al-Quran Kalian itu berdalil bisa pakai dipahami akal. dengan dua. Sekarang kayak gini. Silahkan Bang Kalau Henry antum, bertanya. ya, sekarang saya ngomong, kalian mendengarkan, jangan dibantah. Ya, monggo. Ustaz, Boleh nggak saya Henry, monggo bertanya lanjut. satu? Sebentar Sama- Bang Henry mau tanya. Oh, Bang Henry lanjut. Bang Henry, Sama mereka monggo, ini, monggo. Nanti Bang Jadi, Hidayah Sunnah. Kalau kita misalnya kita hadas atau kita batal wudhu kita, kenapa yang dicuci itu tangan, kaki, muka? Kenapa tidak dubur kita yang dicuci? Ah, lanjut, monggo jawab, udah kita paham. memahaminya agama ini pakai akal. Siapa yang mau jawab ini? Mau debat saja. Silakan sudah terjawab. Enggak apa-apa, layan aja. Terutan. Maksud paham gitu. Apa bita beso biburi. Paham. Ini tidak imbang ini. Tidak imbang. Iya, ya sudah. Yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Bang Henry itu namanya, ya kita tahu dalam kaidah usul fikih itu al hukmu yadullu ma'ilati. Hukum itu berputar dengan ilat. Jadi dalam usul fikih itu ada ilat yang ta'akul, ada ilat yang ghairu ta'akul. Ilat yang ghairu ta'akul itu ilat-ilat yang tidak bisa kita pahami secara Dimaknai. logika gitu. Dimaknai secara Jadi logika itu. Ya, harus ta'abud gitu. Ada nggak hukum menggunakan ada akal? Contoh ada alat, maksudnya ilat ataupun alasan hukum yang bisa digunakan dengan akal. Contoh, contohnya zakat. Zakat itu kalau kita pahami itu, oh Allah nyuruh zakat pada masa Rasulullah itu dengan apa namanya tadi gandum. Itu kalau kita ta'abud maka tidak lahir yang namanya zakat dengan beras. Tapi kalau karena kita bisa memahaminya dengan akal, bahwa yang dimaksud dengan dari gandum itu kita kan gunakan akal ini. Oh, bahwa yang dimaksud dari gandum itu sebenarnya buat makanan pokok, bukan diri gandum itu sendiri. Kias Sehingga- berarti masuk ke kias ya. Ya, ke kias. Maksudnya di situ, maksud saya di sini apa? Bahwa Bang Henry ada ilat yang bisa dita'akul, ada yang bisa tidak. Jadi pernyataan Bang Henry yang mengatakan bahwa agama tidak bisa menggunakan akal, ini tidak bisa sepenuhnya saya terima, Bang. Memang saya setuju. Setuju beberapa kondisi, tapi secara menyeluruh tidak bisa. Jadi Abang tanya kan, kenapa para salafi menolak, mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana, tapi di mana-mana Allah itu beda dengan makhluk. Itu pasti menggunakan akal kan ditolaknya. Ya, akli, memakai akli. Ya, intinya Menggunakan dalil, kami menggunakan dalil. Bang, wahwa ma'akum, ma'ina makanu. Allah itu berada dimanapun kita berada. Oke. Dan pertanyaan saya, boleh nggak kita sebentar. meyakini Allah Sebentar. itu di mana-mana, tapi di mana-mananya Allah itu beda dengan makhluk. Jadi kita nggak boleh pakai akal, cukup Iya. imani Allah di mana-mana. Iya, sebentar Kenapa saya nggak bisa bertanya. gitu? Izinkan saya bertanya. Oh, taib. Monggo ya. Oke, saya bertanya. Kacau kalau Allah di mana-mana. Ya, saya kami nggak pakai- meyakini demikian, Bang. Cuma mempertanyakan ya, oke. dengan metode yang sama, gitu maksudnya. Oke. Begitu. Pakai kepala dingin aja, Iya. Pak. Santai. Mungkin sebenarnya Saya memang begini, Bang. Karena artinya seperti speakernya ini. kecil. Sebenarnya kita memahami mulai tadi dianggap Sekarang- kita itu sekarang saya pakai tanya, akal. Sebenarnya saya mau bukan tanya pakai ini. akal.
bukan Iya, pakai benar. akal. Gantian ngomong, monggo. Saya ngomong, saya dari tadi diem aja. Ya monggo, iya Bang Hendri monggo. Ini kan diskusi kan, boleh kita ngomong. Kita tahu saya kau ngomong ya diem kan. Oke, siap. Lanjut. Lanjut Bang Hendri monggo. Saya pengen bertanya, saya bukan pengen berdebat, tapi saya pengen bertanya gitu kan. Jadi kalau Allah itu bukan di luar, bukan di dalam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, itu bukan menafikan Allah. Berarti kalian tuh menafikan bahwa Allah itu tidak ada. Sedangkan Allah menerangkan di dalam Al-Quran, Allah tuh beristiwa di atas arsy. Itu satu. Ya, monggo, sudah. Boleh saya jawab? Bang. Sudah, Bang Hendri? Tahan dulu, sabar. Saya belum selesai lagi. Oh ya monggo lanjut. Peristiwa Isra Mi'raj juga menguatkan dalil itu, bahwasanya kalau Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Oke? Jadi Nabi Muhammad, baginda Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu dia kan ke atas, naik ke atas. Jadi dia tuh kemana gitu? Nggak di luar, nggak di dalam, kemana dia? Ya, boleh saya jawab, boleh saya jawab. Oh, Ustadz, ini boleh saya jawab satu yang nomor satu. Ayo. Saya pengen banget ini karena beliau pakai logika juga. Jadi gini, Iya. Abang Monggo. Henry menanyakan begini, kalian Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah tidak bertempat, tidak di atas bawah. Jadi kalian menafikan Tuhan, kan gitu maksud abang kan? Ya betul. Tahu nggak abang, secara tidak langsung, abang ini berpikiran bahwa Tuhan itu harus bertempat baru bisa dikatakan wujud. Ya, kami tak seperti itu. Kami tidak pakai akal. Kami hanya Abang, itu menggunakan bahwa akal. Allah itu di atas. Di Bang, atas abang dia itu tidak menggunakan sama dengan akal. manusia. Saya tanyakan, mungkin nggak Allah itu bertempat tanpa, mungkinkah Allah itu ada tanpa bertempat? Mungkin nggak? Itu kan pakai akal kan? Antum pakai Saya akal kan? tanya, Anda menafikan ini dengan akal. Anda bertanya itu pakai Bang, akal. Abang nggak sadar ini pakai akal sebenarnya. Itu. Sedangkan kami percaya. Bang, Anda pakai akal itu. Kami tinggal Anda mengatakan mengimani. gini. Kalian mengatakan Allah tidak di mana-mana, Allah tidak di atas, berarti kalian menafikan Allah. Itu kan pakai akal. Pak Ustadz. Gini aja intinya. Kami tidak pernah bilang Allah tidak di mana-mana. Kira Allah itu di mana? Itu aja. Ketika turun surah Al-Quran menerangkan bahwa Allah di atas arsy, kami mengimani, tapi kami tidak bilang. Iya betul. Kami mengimani itu. Kami hanya mengimani, tidak memikirkan seperti kalian. Kami tidak memikirkan Allah di mana itu tidak. Kalian menggunakan makna isbat, Bang. Kalian menggunakan makna kalian menggunakan akal, sedangkan Makanya kami bukan mau mentakwil apa yang kita terbatas. Saya tanya Kami terbatas, karena Allah itu maha besar. saya tanya isbat, abang nggak tahu kan tadi? Kita nggak boleh Apa? mikirkan itu pakai Isbat akal. apa? Akal manusia ini terbatas. Kita wajib Kalau abang- mengimani. Jika Makanya sudah saya turun ayat, tanyakan, kita boleh wajib nggak kita mengimani. meyakini Allah itu sakit, tapi sakit Allah itu beda dengan makhluk, boleh Nah, nggak? itu kan pertanyaan Perginya kami ke sana sakit, Bang. kemana-mana. Oke, Masa- Abang Hendri, Abang Hendri. Aduh, udah saya izin turun dulu lah. Kalau Dulu, berdiskusi sama pasti. kalian nggak akan dapat ilmu. Bukan gitu Bang, makanya belajar Nggak dapat ilmu kitab. berdiskusi Enggak, sama enggak, kalian. Abang Hendri, langsung Abang Tadi Hendri. Sultan Mataram sudah Aku mau menerangkan. dapat ilmu dari Oke, Abang. ini kan kita Abang, aku berdiskusi mau biar dapat ilmu dari Padahal Abang. kita Jangan bacanya pergi. kitab salaf loh. Oke. Jangan pergi. Saya mau tanya satu aja, Abang Hendri. Pertanyaan saya tadi belum kalian jawab. Apa? Rasulullah itu dia Isra Mi'raj, dia kemana? Saya Loh. saya menjawab. Jawab enggak? Boleh. Oh iya terus. Saya mau jawab. Ya Romli. Saya aja. Mana dia? Ya, Romli. Ustaz, Ya saya Ustaz, kalau Ustaz. menjawab pakai bahasa mudah. Kalau bahasanya Lora atau Sampai Kiai kemana-mana, Muhammad atau sedangkan Lora kalian jangan lupa ini terlalu Tadi tinggi. mentafsirkan seperti Beliau itu wah Ustaz ini Romli tadi kan, ngomong dia terus menafsirkan ini. Padahal lagi ngejawab itu. mengambil sanad itu dengan para penyair. Itu aja sudah ketahuan. Siapa yang sudah Bang, saya dalam tadi? ilmu logat itu, Anda pikir belajar nahu atau saraf nggak sih abang ini lah? Heran. Gak paham dia bang. Jadi panjenengan semua itu bahasanya terlalu tinggi. Maka gunakan bahasa yang Ustadz Ibnu Husni Kita coba tidak jawab. boleh melemahkan orang walaupun paham tidak paham kita tidak usah menyebutkan itu. Oke, Walaupun nanti Abang paham. Hendri. tanya. Wong nyatanya sampai berdua gak paham kok yang dibicarakan. Tunggu. Enggak. Jangan menyalahkan. Kalau begini Abang ya, Enggak, ya, saya keroyokan. menjelaskan itu fakta. Abang Hendri. Boleh saya jawab sekarang masalah Tunggu. Isra Saya Mi'raj. ingin dapat ilmu dari Abang Iya, Hendri. sudah. Abang Hendri kan mengatakan kalau memikirkan Allah itu dilarang.
Sekarang saya coba cariin apa Al-Quran. Kalau kita memikirkan Allah masuk neraka dan kita kafir, coba cariin ayatnya. Yang bilang Allah, ya ampun kamu sampean ini kemana-mana. Enggak, saya Iya, tanya, jangan Anda tadi mengatakan kalau Pertanyaannya kita tidak memikir, logika gitu. enggak kan, Mungkin bukan saya logika. mau Sangat jawab nggak dulu. pantas. Anda mengatakan Pertanyaannya itu kalau sangat nggak pantas. memikirkan Allah itu adalah dilarang. Siapa yang melarang? Gini, Coba maksud ayat yang lebar kalian. Ustaz Husni coba jawab Ustaz Husni, kayaknya Ustaz, untuk Ustaz. paham lebih Ini enak saya kalau jawab. jawab ya. Boleh Pikiran saya dan jawab dulu, Ustaz? akal Anda itu terbatas. Maksud Akal Bang Anda Henry itu terbatas. seperti ini. Bang Henry cuma Akal suruh Anda jawab. terbatas. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj kemana? Kalau Anda pikir kayak Jawab aja gitu, nanti itu. Anda bisa gila. Lama-lama Nah, Anda jawab aja seperti itu. orang tasawuf. Seperti Orang Ya tasawuf. Bang Henry, biar Dirinya dijawab. Tuhan. Ustadz Romli jawab. Ustadz Boleh, Romli boleh, jawab. boleh saya jawab dengan referensi biar tidak Itu kita dikatakan. berdoa, Oke, bertanya oke, silakan. Ujung-ujungnya Monggo. murtad. Sampai Ibnu, Ustaz Ibnu, monggo Ustaz Ibnu, monggo Ustaz. Ini bisa dicek di dalam kitab. Tadi sudah diterangkan sama Setelah itu saya ya. Sultan Nggak Romli dari Lombok. Jadi di dalam kitab Belum Fathul selesai Bari. ngomong sudah dibantah-bantah. Iya, Sedangkan dia membaca kitab. Ini pakai Katanya mau akal. dijawab. Kalau kita diskusi pakai akal untuk apa? Tadi sudah jelas dia buka kitab. Kenapa nggak dibantah tadi? Ini saya mau Oke, baca Abang Henry, Abang Henry, coba cariin ayat Kalau Al-Quran. hanya pakai akal nggak usah lah. memikirkan Itu Allah kalau pakai akal bentar, itu enggak sekarang kayak dilarang. gini. Bahwa Kalau kadang kalian bicara tolong pakai akal, Bang Husni itu tolong berarti jawab kita Bang Husni. sufi. Ini Boleh sudah saya masuk jawab ke Bang rumus Henry sufi. dengan Bang Husni tolong referensi jawab. ini, Bang. Bang Husni Ya, tolong jawab. dengan referensi. Di sini diterangkan di dalam kitab Fathul Bari yang menjelaskan tentang masalah Isra Mi'raj, juz 13 halaman 484, mungkin mau dibuka. Itu sudah diterangkan tadi sama Ustadz Sultan Romli. Ustadz apa tadi? Sultan Mataram tadi. Sudah diterangkan panjang lebar sama dia. Iya, sebentar. Enggak perlu sampean terangkan lagi. Katanya mau saya jawab ketika mau dijawab. Sudah dijawab tadi. Saya dari pertama. Oke, sih. oke. Udah dijawab Di tadi. sini. Saya pertanyaan Kalian baru saya. datang. Nah, saya pertanyaan saya. Coba sebutkan ayat di dalam Al-Quran. Abang Henry. Coba Sebentar sebutkan dulu, ayat di dalam Al-Quran. Dilarang kita memikirkan Allah. Haram kita memikirkan Allah. Dan itu akan menyebabkan kita kufur atau kafir. Coba sebutin ayatnya. Anda kan melarang itu. Sama pertanyaan Anda seperti ini. Saya jawab ya. Sama seperti Al-Quran, seperti ini. Quran. Oke, iya, oke. Sama pertanyaan Anda seperti ini. Coba Anda cari larangan sholat maghrib 10 rakaat di dalam Al-Quran. Seperti itu. Kalian tuh seperti itu. Gini, Abang. Anda Aduh. semua yang tidak Nggak dilarang ada malam. oleh Saya mau Allah itu boleh tidur dulu. dilakukan. Nggak dapat ilmu. Boleh, Nggak, boleh jangan. saya berbicara Oke, saya sebentar. turun dulu ya. Tolong Ustadz Ibnu Husni, saya mau dengar referensinya. Ya, Anda Oke, silakan. Oke, saya turun dulu ya. tadi Semua. Ustadz Sultan Mataram selesai menjelaskan Oke, bagaimana oke. Sultan Mataram. Menjelaskan bagaimana Oke. Sultan Mataram. Assalamualaikum. Aduh, Waalaikumsalam. ini saya bacakan hostnya. Assalamualaikum semuanya. Baca aja, saya emang mau Kita dengar. berdebat pakai kepala dingin. Nggak ada permusuhan di sini ya. Ya, Enggak ada, Bang. Enggak ada, Bang. Kita ini saudara, Bang. Iya, Saudara. betul Bang. saudara semua. Ini cuma jawabnya ini aja. Ini ya saya sampaikan tuh buat Henry, buat teman-teman semuanya. Maksud Bang Henry itu tadi kan dia bertanya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj kemana? Nah, ini mau Pasti dijawab. abang-abang Ustaz, om-om di sini tolong dijawab itu aja katanya. Iya, iya. Tolong jawab, Nah, Pak itu. Ustadz Husni. Saya juga nanti mau menjawab itu. Saya menjawab itu. Tolong jawab. Dengarkan dulu maknanya Bang Henry itu. Iya. Jadi maksud Bang Henry Tolong jawab. mana? Ya udah, yang ini lain kan, diam. ini kan Jangan saya melebar sebenarnya. kemana-mana. Aduh, iya, ini saya Sudah. mau menjawab. Saya boleh turun nggak nih? Saya boleh turun nggak? Jangan jawab Anda dulu. itu Ini mau dijawab. Dulu, Bang. Selesaikan dulu, Bang. Pertanyaan udah lari. siap. Ya, Jangan kabur. Jangan kabur. Bukan Ini kabur, saya jangan bilang sebenarnya- kabur. Ya kalau udah Bang Husni turun. baca aja, jangan baca aja terus. ya, saya baca. Qala itu tadi al-Khattabiyyu wal makanu la yudhafu ila Allah ta'ala innama huwa makanun nabi sallallahu alaihi wasallam fi maqamihi awwali alladhi qama fihi qabla hubutihi intaha wa hadzal akhiru muta'ayyanun wa laysa fis siyaqi tasrihun bi idhafatil makani ilallahi ta'ala. Apa Sultan Mataram tadi menjelaskan ini? Kok langsung mengatakan itu sudah Sultan Mataram menjelaskan? Dia kan belum habis lagi, sudah kalian tentang. Ya Dia udah, tuh Bang, belum biar harus berikan, baca. biar ada yang maksudnya.
Ya, Monggo Ustaz lanjut Ustaz dengan Ibnu. Ustadz Henry paham yang saya baca. Kalau tidak paham saya bantu terjemahin. Saya bukan Ustadz, maaf. Yo, di sini pun juga tidak ada yang layak untuk Ustadz. Namun kita sama-sama mendoakan. Panggil nama aja bang. Tidak, bukan khas saya itu. Abang kah, apakah? Ya Mas Hendri, monggo ya, didengar dulu Ya, nanti kalau dengan jelas. paham tidak yang saya bacakan tadi. Kalau tidak paham saya bantu terjemahin. Paham. Bagaimana maksudnya ini di sini? Oke, coba terangkan ya. Katanya paham. Pak paham tidak? Oh, tidak paham kan? Ya lanjut Ustaz Ibnu, jelaskan Mas Ustaz. Beliau Jadi kata ya. Imam Al-Khattabi di sini menyampaikan di saat Isra Mi'raj di situ wal makanu la yudhafu ilallahi ta'ala. Jadi tempat itu tidak disandarkan pada Allah Ta'ala. Innama huwa makanun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maqamihil awal. Hanya saja tempat itu tak lain adalah tempat baginda Nabi, di mana tempat berdirinya sebelum makom yang awal seperti itu. Dan ini dinukilkan oleh Imam Al-Khattabi. Ya, keterangan akhir ya, di sini wahadal akhir muta'ayyanun wa laysa fi siyaq tasrihun biidafatil makani ilallahi ta'ala. Jadi keterangan terakhir ini artinya sudah pasti, dan dalam konteks hadis sama sekali pun di situ sama sekali tidak ada penjelasan penisbatan tempat terhadap Allah. Jadi itu hanya makanun lin nabi seperti itu. Ini referensi. Lah sekarang kalau saya ini pakai referensi para ulama, coba terangkan referensi yang mengatakan itu menunjukkan makan lillahi, agar supaya kita juga tidak mengatakan hanya logika. Saya menyampaikan dengan referensi. Monggo, bahkan disampaikan oleh Imam Al-Khattabi. Monggo. Monggo Mas Hendri kalau mau jawab monggo. Setelah itu saya menambahin. Siap. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Bentar Mang Romli. Iya nggak Monggo, apa-apa. Mas Hendri monggo. Mas Hendri dulu. Enggak, Mas Hendri. yang diterangkan tadi itu sudah jelas-jelas kalian itu mengimani bahwa Allah itu bertempat makom yang awal. Loh, Jangan. Abang ini ngerti tidak yang dijelaskan? nggak ngerti nih. Di makomihi di sini kembalinya bukan terhadap Allah. Berarti Nabi nggak jumpa Allah dong. Tujuh. Allah. Deremri. Jadi Berarti nambah sebentar ya. Begini, kita Kalau tidak mau beda. bantah pakai Iya, sudah. referensi, Mang. Kalau mau bantah pakai Bantah referensi. dengan referensi saja, biar saya tidak mengatakan jenengan dengan akal. Bantah dengan Iya. referensi. Kita pakai Ini referensi aja. sebentar saya sedikit gini. Bahwa Nabi itu Isra Mi'raj, beliau sampai ke Hadratil Qudsi allati hasala fil liqa'u wal munajatu wa ru'yah. Jadi bertemu dengan zat, bukan yang dipahami Wahabi berbentuk berwujud, bukan saudaraku. Gitu. Betul. Saya tambah sedikit, nggak sampai 1 menit boleh nggak? Boleh. Zat itu apa? Zat itu apa? Nah, tanya yang lainnya lah, nanti Bukan saya bentuk jelaskan. ini. Payah orang ini. Udah saya turun dulu. Cuma nggak tahu. Begini Abang tidak bisa menjawab dengan referensi. boleh saya berbicara Ustaz? Udah. Boleh sebentar. Oke. Jadi seperti Besok ini. kita masuk lagi. Artinya saya tertarik tadi. Monggo. Boleh. Boleh nggak saya turun? Jangan turun, Saya di bawah. jangan turun Mas Hendri, jangan turun belum selesai nih kok. Ya, izin sebentar. Jangan ketawa, Bang. Jangan ketawa, nggak enak. Lu enggak, saya nggak bisa nahan tawa kok. Bukan pakai sini. Nggak apa-apa, mengurangi dosa, Tawa nggak apa-apa. Nggak mengurangi dosa kok. Malah bahagia itu sampean dapat pahala ini, membuat saya bahagia. Boleh saya izin Ustaz? Izin sebentar Ustaz. Monggo, Jadi monggo, seperti monggo. ini. Iya Kiai, Tadi iya kan tolong. saya alurkan bahasanya Mas Hendri tadi. Oke. Ya, Mas Hendri tadi. Sekarang saya ngomong sedikit aja lagi boleh? Boleh, Oke. monggo. Iya biar tidak Oke. Saya udah bilang saya bukan ustadz. Minta jawaban tuh yang terang. Jadi saya kan intinya mau baru belajar. Jadi ingin belajar. Betul tak? Jadi kalau saya dapat kebenaran di sini, saya akui kebenaran. Nah, itu intinya. Saya tidak semua saya tentang. Ya. Oke. Nah, ya sudahlah. Nggak apa-apa. Boleh. di sini kan banyak Pak Ustadz.
Ya, Serius. ya. Tidak ada Ustaz. Iya. Jadi saya tuh yang bergumam dekat kepala saya sekarang seperti ini. Kalau Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Jadi Allah itu menurut kalian tuh di mana gitu? Menurut kalian Yang ya, menguasai. kalau kami sudah Yang punya keyakinan. menguasai dalam Menurut kami Allah itu di atas, atas, bawah, di atas timur, arsy. laut, deje itu menguasai. Gitu aja sudah. Berarti istilahnya di mana-mana gitu Pak Romli. Iya. Menguasai. Bukan di Menguasai itu berarti di mana-mana. mana-mana berarti itu. Bukan, sampean nggak bisa membedakan di mana-mana dan Seandainya menguasai anak itu. anak kita secara akal ya Pak ya, secara akal. Ya secara akal sudah, Kita ya secara bertanya akal. sama Main anak akal. kecil. Main Kita akal. bertanya dengan Budak anak aja nanti kecil. dibilang Allah itu Tuhan di itu di mana nak katanya? Gantian. Anak kecil, di atas. kita bertanya ke anak kecil masih TK. Masih fitrah ya. Belum ada dosa. Dia jawab Allah itu di mana nak? Pasti dia nunjuk ke atas. Betul itu Ustaz. Nah, Iya, seperti itu itu anak secara kecil. akal Kita aja. sudah coba kok. Wong itu anak kecil. Kita kan anak Iya. besar. Kita Nah kan anak besar. makanya Pak, kami dari Mahasalaf ini Pak, kami tidak mengada-ngada Pak. Cukup kami mengimani aja Pak. Kalau Bapak mau mengimani yang lain itu terserah, kami tidak menyalahkan. Karena kami punya hujah nanti seperti itu. Dan Ya, juga sebentar lagi, lah. dan Sebentar. juga lagi satu Pak ya, kalau seperti kami ini banyak dituduh orang Salafi, Wahabi, kami tidak marah silahkan. Cuman kami bertanya apa makna arti Salafi, Wahabi itu apa? Tolong Ya. sampaikan. Berarti Ya. kalau Salafi, Wahabi itu berarti di Mekah itu berarti itu orang Wahabi semua. Berarti nggak boleh bermakmum dengan orang-orang Wahabi Iya, itu nggak boleh. berarti Ya, hajinya batal semua. Hajinya batal Siapa semua. Apakah di Mekah itu Berarti pernah nggak ada orang Pak Haji di Wahabi itu Indonesia membunuh gitu. orang atau Siapa menyesatkan bilang itu? orang? Tidak. Anda tergesa-gesa dalam Nah Boleh, seperti boleh itu Pak berbicara, San. maksudnya. Boleh. Jadi maksud Bang Henry tadi gini Pak, dia mau bertanya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj di mana? Jawabnya paling ke atas, maksudnya di langit seperti itu. Udah Saya mau selesai. jelaskan itu. Saya mau jelaskan itu. Masalah dia Bapak nyampaikan ayat-ayat yang itu dia kurang paham. Mungkin saya juga kurang paham. Seperti karena Ya. kami ini bukan ustadz, kami ingin Saya belajar. mau jelaskan dengan bahasa yang murah meriah tapi ada dalilnya. Boleh Seperti nggak? itu aja Pak. Boleh, Karena boleh, Allah boleh, itu boleh. tidak Ya. ada tempat gitu. Allah itu Ya dengarkan bilangnya di dulu arsy. lah. Ya makanya Pak, saya Dengarkan dulu Pak Romli, silakan Pak Romli. Saya Lanjut, Pak saya Yai. pakai bahasanya Nggak tidak jadi tidur nih, nggak bisa tidur. Nggak bisa Lanjut, Pak tidur. Yai, monggo. Jadi begini, Berarti saya ini pakai bahasa yang lanjut. mudah dimengerti, tidak seperti bahasanya kayak Ibnu Hasani, Lora jangan lupa dan apa Abah Romli ini begini. Jadi kita memaknai langit dulu, langit kan? Langit itu dalam ilmu astronomi, ilmu astronomi Astronomi. itu ilmu Sains, apa ya? sains itu. Iyalah, Sains. oh ini sampai ngerti sains kan? Dalam Ya, sains sains, ya. disebut adalah yang di atas, ya. Jadi bukan berarti seperti tadi Abah Ibnu itu, yang di atas itu bukan tempatnya Allah, yang di atas itu baginda Nabi yang ke sana gitu loh. Nah terus langit kenapa disebut di atas? Banyak ayat Qur'annya, ya. Seperti At-Tolak 12, Al-Mulk 3, terus Al-Fusilat 12 dan lain-lain, bahwa yang dimaksud kalimatnya di sana memakai as-sama dan as-samawat. Ini dalam bahasa yang gampang itu memakai langit dan beberapa langit, bukan langit-langit. Beberapa langit as-samawat itu maksudnya langit tingkatan sampai 7 tingkatan. Itu maksudnya. Nah, yang dimaksud baginda Nabi, bahwa baginda Nabi itu melalui yang langit 7 tingkatan itu dengan pengertian bahwa dalam Quran ya disebutkan bahwa ada istilah as-sama ad-dunya bimasabihah wa hifdha. Jadi ada istilahnya langit dunia yang dekat. Nah, dan kami hiasi langit yang dekat itu dengan bintang-bintang, itu maksudnya langit dunia. Kalau kita berbicara astronomi, kita keluar dari bumi itu tidak ada yang namanya bawah. Semua itu atas. Misalnya bumi kita ke atas itu gak ada bawah. Kalau bawah justru inti bumi. Kan gak mungkin baginda Nabi menyelusup ke inti bumi. Ini secara astronomi. Misalnya sampai keluar
Sebentar. Jadi bintang yang terdekat, bintang dunia itu saja, ya, langit dunia itu saja, bintang yang dekat itu saja, sampai sekarang tidak diketahui batasnya. Itu yang disebut dengan langit tingkat pertama. Di langit tingkat pertama itu berisi triliunan bintang, matahari, galaksi, nebula, meteor, dan segala benda langit itu. Sampai sekarang masih ada Big Bang di pucuk langit pertama saja. Padahal baginda Nabi itu sampai menyelusup sampai ke langit ke-7. Mustawa. Sampai ke Iya, mustawan. Sidratil Muntaha itu. Artinya istawa itu menguasai gitu loh. Menguasai. Saya mau izin turun, maaf. Ustaz Oh iya. Ramli. Oh iya. Izin Yai, boleh bertanya Yai? Iya. Mau turun. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi Ketika ada yang bertanya tadi kan Ustadz ya, jangan Joni lupa. Hidayah Sunnah itu bertanya. Turun apa Ketika ada orang yang bertanya, Aina Allah gitu, di manakah Allah? Kan Allah sudah menjawab tuh di Al-Baqarah. Wa iza sa'alaka anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, kedua wallahi apa? Aina ma kuntum. Bukan ya. Lanjut. Falamma. Ya, Allah itu ada dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, itu gimana itu? Gimana itu? Bagaimana maksudnya? Iya. Saya Iya, jawab. bagaimana kalau jawabnya seperti itu gitu? Ya. Loh, saya itu jawab. sifat Allah yang dimaksud itu. Jadi tadi kan ada beda tafwid dengan takwil itu kan. Bahasa gampangnya itu ya. Jadi mengartikan ayat-ayat Quran itu jangan hanya berdasar teks atau Betul. leksikan saja. Betul. Iya. Al-Quran itu perkataan siapa, Pak? Apa? Kalamullah. Al-Quran itu perkataan siapa? Perkataan Allah. Nah, udah selesai. Apa selesainya? Apakah kita lebih dari Allah? Kan tidak kan? Enggak, gini Bang Joni. Ketika kita memahami ayat Al-Quran itu kan ada dua metode. Ini ulama-ulama salaf itu memahami dengan dua metode. Sebelumnya saya jawab tadi. Ada tahfidz, ada takwil gitu. Nah, itu. Kalau mutasyabih itu ditakwil dan ditahfidz. Iya. Jadi kita nggak bisa memahami ayat Al-Quran dengan pemahaman kita. Nggak boleh. Ya betul. Itu haram, hukumnya haram. Quran bi ra'yihi fa asoba, apalagi tidak asoba, faqad akhta'a. Gitu loh. Ya, jadi ketika memahami Al-Quran kita tidak boleh memahami menurut kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Yang bisa memahami itu para ulama tafsir, para ulama salaf. Makanya kita dalam memahami itu mengikuti perkataannya ulama-ulama salaf. Tidak bisa kita memahami Al-Quran itu. Oh, menurut saya begini itu nggak bisa. Haram hukumnya. Di situ kan kalian sudah kena. Begini, Ustaz. Maksud anak Bila begini, Allah Ustaz, karena beristiwa, kalian memikirkan bahwa Allah tuh duduk lah, Allah turun lah, berarti Allah seperti manusia. Itu kan sudah pakai akal, nggak mengimani. Apanya bagi apa lo? Seperti itu siapa? Sudah tadi dalil semua kok, bukan akal itu. Itu perkataan ulama salaf. Kita memahaminya menurut ulama salaf. Itu bukan pendapat kita. Kita hanya menukil apa yang disampaikan oleh ulama salaf terdahulu. Dijelaskan sama Sultan Mataram. Jadi bukan pendapat kita. Itu Kita bukan siapa-siapa di sini. Iya, pendapat salaf Hanya yang mana? menyampaikan perkataan Ya, kalamnya ulama salaf seperti Sultan itu. Mataram tadi kan bawa kitabnya Gitu, dari Bang. Ibnu Tatsir tadi. Apa Sultan Mataram itu? Sudah kita jawab semua kok. Belum, dia belum siap. Belum cakap apa? lagi tadi. Iya loh, monggo Kiai Ibnu. Jadi seperti ini, kita buktikan sebenarnya ini yang pakai akal itu siapa. Saya akan siram dengan dalil sekarang ya. Coba disimak. Jadi tadi bertanya tentang perihal mengenai masalah Isra Mi'raj. Itu tempat bagi saya terangkan dalil referensi dalam kitab Fathul Bari. Ini dalil. Sementara sanggahannya itu bukan dalil tapi akal. Oh berarti, nah ini kan akal. Nah kita buktikan dulu siapa sebenarnya yang akal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bertanya di mana Allah. Lalu dijawab bahwasanya Allah tidak bertempat. Dan ini bukan tidak ada dalilnya. Ada. Sayyidina Ali mengatakan, Kanallahu wala makana wa huwal an ala ma alaihi kana.
Ini Sayyidina Ali menyampaikan. Iya, Imam Ali itu. Coba referensinya apa? Ada yang mau naik tuh, naikkan dulu tuh. Ada di bawah yang mau naik, naikkan dulu. Kalau perlu Sultan Mataram naik kalau berani. Naik aja gak apa-apa. Beliau sudah sholat kok, sudah sahur, sudah sahur. Bahkan di dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq di sini disebutkan waqad naqala al-ijma'a ala dzalika katsirun minal ulama. Jadi sungguh telah menukil ijma', artinya menganggap ijma' ala dzalika katsirun minal ulama, atas perkataan tersebut itu banyak ulama. Contoh Ka'abi Mansurin al-Baghdadi wa Imamil Haramain al-Juwaini wa Razi wa ghairihim wa nassu ibaratil Imamil Faqih al-Usuli al-Muwarrah Abi Mansur al-Baghdadi fi kitabil farq bainal firaq wa ajma'u ay ahlus sunnah annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Ini referensi ada bahwasanya memang Allah itu ada tanpa tempat. Para ulama menyampaikan seperti itu. Lah sekarang kalau mau membantah, setidaknya jangan dengan akal. Referensi telah banyak tadi, mulai tadi menyampaikan. Referensi. Monggo dengan referensi. Saya tambahi sedikit. Tentang Allah. Yang jelas kalian tuh belum menjawab. Kalau memang kalian mengakui Allah itu ada, ya di mana? Itu pertanyaan kami. Loh, kalau kami sudah saya jawab kok. Kami sudah mengimani bahwa Allah itu kapan itu ciptaan. Jadi bagaimana mungkin ciptaan bisa menutupi atau mendindingi Sang Maha Pencipta seperti dilontarkan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'in. Bagaimana mungkin sesuatu dapat menutupi atau mendindingi Allah, padahal dialah Allah yang mendhahirkan segala sesuatu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Ya, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahir qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana mungkin segala sesuatu dapat menutupi, mendindingi Allah, padahal dia Allah Maha Dhahir, Maha Nyata sebelum adanya nyata itu sendiri. Begitu loh pakai dalil, dan dalilnya bisa makul, bisa masuk akal bagi orang yang berakal. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'in. Terakhir, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in. Bagaimana mungkin sesuatu dapat menutupi, mendindingi Allah, padahal kalau tidak ada dia Allah, maka tidak ada segala sesuatu. Kalau tidak ada dia Allah, tidak ada ruang, kapan, bagaimana itu. Pak Romli, apa yang mau tanya nih? Tanya sedikit aja. Enggak sampean seumur hidupnya sampai wafat selalu bertanya kok, tidak menyampaikan pandangan balik. Ya nggak apa-apa. Saya mau turun tadi nggak boleh. Saya tanya. Iya nggak apa-apa. Tanya aja sampai wafat. Sebelum Mas Hendri apa namanya itu tanya, saya sedikit nambah, boleh sedikit itu. Siap Lora. Kan gini ya, masalahnya gini. Mengetahui bahwa perbedaan antara kita Ahlussunnah wal Jamaah dan Salafus Wahabi itu terkait akidah sifat kabariyahnya itu aja. Berangkat dari pembahasan tentang mauqif atau posisi. Kan ulama salaf terhadap ayat dan hadis sifat, kan apa mereka melakukan tafwid atau isbat, ya kan, tafwid. Menurut ulama ya maaf, ini udah tua ini. Maaf, bagus itu. Tidak seperti yang lain. Menurut ulama Ahlussunnah, mayoritas ulama salaf melakukan tafwid dan minoritas salaf adalah ta'wil. Sementara menurut Salafi Wahabi, teman-teman kita ulama salaf melakukan isbat, dan bagi mereka itu takwil adalah tidak benar. Monggo dilanjut ini. Banyak sih Mustafa Hamdu Ilyan Al-Hambali dalam kitab Asy-Syahadah. Ini saya mau tanya nih. Boleh nggak? Tanya dulu bang. Tanya terus. Asal dah.
Aduh, payah. Alhamdulillah wa Banyak orang belajar Pak Romli. Mungkin Bapak Oh iya, lebih Bapak. paham. Siap komandan, siap komandan. Al-Mu'asirah mendefinisikan tadrid tafwid berikut ini katanya ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman bima warada ma'a sarfil lafzi akhir wal awal wal akhir. Jadi tafwid adalah imam terhadap nas yang datang dengan membelokkan lafadznya yang memberikan faham tasbih. Monggo lanjut, nanti dilanjutkan yang lebih paham. Saya ini cuma belajar, monggo lanjut. Oke, Jadi saya perbedaannya sebentar aja, itu ya. Sebentar. Saya mau tanya sama Pak Romli atau siapa saja yang bisa jawab ya. Iya, iya, iya. Oke. Jadi gini, kalau memang kalian menafikan bahwa Allah itu tidak butuh tempat, oke? Oke, fine. Allah itu kan tidak butuh tempat. Kalian mengimani nggak kalau kita di surga nanti itu kita melihat wajah Allah itu seperti tidak ada halangan, seperti kita melihat rembulan di malam hari, seperti kita melihat matahari di siang hari. Berarti Allah butuh tempat dong. Enggak, salah itu. Butuh surga. Salah itu. Nah, jadi jawabnya seperti apa itu? Kenapa Saya kok bisa hadisnya- kita melihat Allah itu? Apa saya hadisnya saya bacakan dah? Nah, bacakan, silakan. Ya, begini ya. Jadi kita bedakan antara menador dan mengidrok. Nah, kan? Ayatnya kan berbunyi la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Ya kan? Jadi ayatnya itu Al-An'am itu ayat berapa itu? Ayatnya tidak berbunyi la tanzuruhul absaru wa huwa yanzurul absara. Gitu loh. Jadi bedanya begini, saya bahasa murah meriah biar paham sampean. Jadi kalau menador itu melihat sekemampuan indera kita. Jadi kita nanti melihat Allah itu, Allahnya tidak ada di surga. Buktinya kita melihat dalam hadis itu dari tempat masing-masing. Jadi sampean di surga yang ke-7, saya di surga yang ke-1. Saya tidak sebentar belum Sebentar, selesai sebentar. ini sampai aduh. Ya, yang kita lihat itu Sampean apa? ini mau mendengarkan Allah kan nggak punya jawaban wajah, atau mau kata bertanya Belajar. terus? Apa yang mau Sebentar lihat? dulu ini. Sebentar Anu, dulu. Mas Hendri didengarkan Oke, dulu oke, oke. nanti Dengarkan selesai dulu baru sampean ini kan mendengarkan Anda. jawaban nanti kalau orang Madura bilang dipentung sampean. Jadi kalau menador itu melihat sesuai kemampuan kita. Kalau mengidrok tidak mungkin. Kalau mengidrok itu melihat hakikat Allah, melihat zat Allah itu gak mungkin. Itu aja intinya. Bahwa Allah itu bukan di surga, buktinya orang di surga yang ter-1 sampai di surga yang ke-7 gak pindah. Melihat Allah itu dari surganya masing-masing. Padahal jarak surga yang pertama dengan surga yang kedua itu seluas langit dan bumi gitu loh. Kalau memang Allah itu ada di surga misalnya, di surga ke-7, jadi kalau orang surga pertama 1, 2, 6 harus naik ke surga ke-7. Itu bukti akal dari hadis secara Sahih Muslim kalau tidak salah. Begitu, lanjut. Nah, lanjut, saya jawab ya. Jadi yang kita lihat tuh apa? Allah, tapi nador bukan mengidrok. Nazar tuh seperti apa? Nah itu. Lihat tapi nggak melihat gitu. Tuh, aduh, selain dia jelas Kan hakiman. kalian bilang nggak punya wajah. Apa yang mau dilihat kalau nggak punya wajah, kalau nggak punya bentuk? Apa yang mau dilihat? Yang dilihat itu sifat Allah itu pun menador. Sifatnya gitu ya apa gitu? Sifatnya banyak, sifatnya wujud, kidam, bako, Sama kayak sifat mukhalafatul hawa. sekarang kayak gini. Sekarang kayak gini, Pak Ustadz ya. Ya, saya bilang ya, saya punya sifat malu gitu. Coba Pak Ustadz tengok sifat malu saya di mana? Kan nggak nampak, berarti kan nggak lihat. Sedangkan Beda sifatnya sampean dengan sifatnya Allah. Aduh, sampean itu orang nggak mendengarkan jawaban kok bertanya terus. Itu nggak punya sifat malu namanya. Jadi sifatnya Allah wujud itu. Apalah, dibilang sebentar lah. Saya mau Ini mendengar. Pak Romli, menurut pemahaman salaf ya Pak ya. Ya, siap. Kami mengimani aja Pak. Walaupun orang berkata lain kami tidak peduli, silakan. Kami meyakini Allah di
istiwa di ars, ya Pak ya. Titik itu aja Pak. Kalau Ya, masalah apa-apa. Bapak ada yang Kalau lain itu pun bilang, titik ya gak usah bertanya. Kalau itu titik. ya maksudnya Lebih gitu. aman. Kalau bertanya, Itu karena Lebih Pasti aman itu. itu. Lebih enak sampai. Lebih aman itu, paling aman Lebih dah udah. enak. Iya. ya kami paling aman di situ. Kami tidak ada mentakwil yang lain. Allah di mana Ya di situ sudah lah. tempat. Sudah. Cuman istilahnya itu secara akal tadi kan udah sampaikan. Seperti kita bertanya dengan anak kecil. Nak, Allah itu di mana nak? Di atas katanya kan, di langit. Nah, itu udah selesai. Iya, Nah, nanti karena sampean kamu jangan- jadi anak itu kecil maksudnya terus. itu aja. Ya gak apa-apa, Tapi karena kalau- sampean jadi anak kecil terus kan. Kalau kita Enggak, kan bukan anak seperti tua itu, sudah, Pak. anak tua. Oh, kalau Jadi sampean pemahaman kami seperti itu Pak. Kami tidak tidak mau apa-apa. Jadi sampean Karena- itu ada istilahnya bocah karena tua. Allah itu karena Allah Bocah itu tua. Maha besar Ar-Rahman. Ya. Ya, Allah itu Ar-Rahman. Nah, Ya, gitu. tidaknya kami bisa menjawab bahwa Allah Iya, itu betul. di atas. Jawab aja silakan, nggak apa-apa. Kami tidak mentakzir Abang tidak. Langsung. Kami cuma sekedar mendengar aja itu aja. Ya sudah. Kalau, Izin, kalau izin. sampean Habis sudah kan? cuma mendengar ya dengarkan aja, gak usah berkomentar. Oh, sampean itu katanya Bukan- anak kecil. Sampean Itu itu contoh. Saya itu bocah contoh tua Pak. Mohon maaf nakal. sebelumnya Pak ya. Bocah tua nakal. Iya. Kira-kira seperti itu. Izin. Ada Maksudnya iya sudah gak Allah apa-apa itu di bocah tua mana? nakal. Di situ. Ya, gak apa-apa Kan bocah sudah tua dijawab nakal. tuh. Terima kasih. Ketika Terima ada kasih. yang bertanya Aina Allah di mana Allah, itu kan sudah dijawab sama Allah di surah Sudah dijawab Al-Baqarah. semua itu. Nah, Wa udah idza dijawab kan? sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ketika engkau wahai Muhammad katakanlah kepada hamba-hambaku ketika mereka bertanya tentang aku, jawablah aku sangat dekat. Itu sudah dijawab sama Allah di surat Al-Baqarah, Bang Joni. Ya itu. Izin, Iya, izin, iya, iya. izin Tuh Mas. ada yang mau ngomong tuh Ibnu Zulkifli. Ya, jadi berarti ketika tidak tahu apa itu ru'yah atau idrak, jadi saya itu kasih lagi. kalau mau. Bahasa yang murah Gus, bahasa yang murah Kiai, biar paham beliau-beliau. Jadi saya kasih ilmu, katanya cari ilmu, katanya orang awam seperti itu. Jadi saya apa itu kasih ilmu, apa itu perbedaan ru'yah dan idrak. Jadi ada ru'yah bil absar, ada melihat dengan kepala kita, ada idrak. Nah, idrak di situ bukan tak harus idrak bil ain, bukan. Contoh ulama memberikan apa itu contoh adrakal ghulamuh idza soroh baligan. Jadi seorang pemuda telah mencapai ataupun menginjak remaja ketika dia sudah baligh. Jadi menggunakan idrak di sini. Jadi idrak di sini bukan dengan sebagaimana kita melihat dengan mata. Bahasanya itu idrak. Bidrak dengan apa itu ru'yah itu berbeda. Seperti itu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, memang dibahas oleh ulama dalam kitab. Dalam kitab ketika mengatakan Aina Allah, maka jawabannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kanallahu wala makan. Jadi Allah di situ ada tanpa tempat. Misalkan bertanya, kok bisa ada tanpa tempat? Memang lain daripada yang lain. Betul sekali. Kalau Allah di situ, kalau Benar. Allah di situ, iya sebentar. Ya, memang Allah itu sama dengan yang lain. Artinya apa? Ada tanpa tempat. Kalau ada harus tempat, berarti sama dengan makhluk. Lalu apa fungsinya? Apa itu? Mukhalafatul lil hawadithi. Nah itu. Betul Fungsinya itu. itu apa? Kalau kita mengharuskan kalau sesuatu yang ada harus bertempat. Justru karena Allah di situ berbeda dengan makhluk, ada tanpa tempat sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali. Setidaknya atau ini ada bantuan di bawah laisa kami selihi syai'un. Apa fungsinya ini dalam Al-Qur'an? Nah, Itu yang dari makanya, Sayyidina Ali kalau itu mau- hadis palsu itu Ustaz. Yang dari Siapa? yang Ustaz bacakan tadi. Hadis Yang mana? hadis palsu, sanadnya nggak kuat itu. Siapa ngomong hadis palsu sampean ini siapa? Ya, yang mana yang hadis palsu? Saya tidak membacakan hadis mulai tadi. Yang mana hadis Yang palsu? mana hadisnya itu Quran. Itu Quran, waduh orang Wahabi ini sembrono sekali. Saya mulai tadi tidak bacakan hadis, Pak. Quran Enggak, dibilang yang dari hadis Sayyidina palsu Ali. lagi. Lah, Sayyidina Ali kok hadis? Aduh, berarti jenengan hadis saja tidak tahu. Apa itu hadis? Itu minumnya di sana, mabuknya di sini nih.
Aduh, setidaknya seperti ini Pak. Jenengan kalau mau bertanya satu dulu, paham atau tidak, ataupun mau disanggah, setidaknya sanggah dengan referensi agar supaya tidak secara akal. Ini saya bantu referensi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Apa itu laukana dinu birra'i lakana asfalul khaffi aula bil muslimin a'lahu. Jadi seandainya agama ataupun hukum agama ini bisa diukur dengan akal, maka niscaya di bawah sepatu itu lebih layak untuk diusap. Nah, ini kata Sayyidina Ali. Nah, ini harus jenengan pakai, jangan pakai akal. Makanya saya ingin membuktikan mulai tadi. Di situ Siapa ini yang pakai tahan akal? dulu sebentar. Ya, Tadi Sayyidina Ali bilang kan, jangan pakai akal. Terus kami bilang Allah itu beristiwa di atas arasy. Kami tidak memakai akal, kami mengimani. Sedangkan kalian pakai akal. Oh, berarti kalau Allah di atas arasy, berarti Allah butuh tempat. Tidak, Nggak boleh kita berpikir seperti itu, nggak boleh. Dilarang. Izin. Itu kita sudah menggunakan akal. Iya, santai. Jadi seperti ini Pak. Jenengan kalau belajar ilmu ulumul Quran, maka akan mengetahui bagaimana kita menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu metodenya ada dua. Ada takwil, ada tafwid. Nah, tafwid itu apa Bapak? Tafwid itu adalah dengan membiarkan lafalnya tanpa memberi makna, tanpa mentarjim, itu tafwid. Bukan memberi makna Allah berada di atas arsy, ini bukan tafwid. Kalau takwil, maka banyak ulama yang memberikan referensi itu istilah. Iya. Saya bacakan referensi. Istaula itu tidak boleh di istaula itu nggak boleh di. Iya betul. Bukan istaula, istiwa. Jangan istaula. Bukan istaula. Yang perbuatan jahil itu istaula itu kalian, makanya kalian tuh pakai akal gitu. Dan kalian bilang istaula. Ini Mas Hendri ini belum nyampe dari tadi. Nggak paham orang itu. Gini Mas tanya Mas Hendri, menurut panjenengan takwil itu apa Mas? Maaf nanti ketemu nanti. Tak kira ngerti saja Gus. Tak kira ngerti. Nggak boleh ditakwil. Loh, nggak nyambung minumnya di sana, mabuknya di sini. Wah ini ya Allah ya. Ulama salaf itu ada dua metode Mas Hendri. Ada takwil, ada tafwid. Tafwid. Jadi tinggal dipilih yang mana mau tafwid apa mau takwil. Nah gitu. Nah kita harus memahami apa itu takwil, apa itu tafwid. Jelaskan Gus dengan bahasa yang murah. Kalau kita mau memahami, kalau kita memang benar-benar manhaj salaf, ya kita ikuti ulama-ulama salaf itu. Dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, mereka menggunakan takwil dan tafwid. Itu ulama salaf. Jadi kita harus paham itu apa itu tafwid, apa itu takwil tadi seperti disampaikan Kiai Ibnu Hasani. Tidak menggunakan akal kita sendiri, tapi menggunakan pemahaman ulama salaf. Ya. Yang berkata demikian adalah ulama-ulama salaf, bukan kita ini bukan, kita hanya menyampaikan apa yang dikalamkan oleh pemahamannya ulama salaf. Istiwa itu artinya apa? Istiwa. Oleh orang ini. Ledung tedung marir sampean Bang Hendri. Saya sampaikan lagi Ustaz Hendri. Di dalam tafwid itu membiarkan lafalnya tanpa menterjemah, tanpa memberi makna. Ya wis. Itu bahasa yang murah sudah itu. Kita yakin